Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Di jendela cerita tanpa kata, pahlawan kecil dalam dunia penuh drama. Setiap sikunya cinta, setiap daunnya cerita, menyatu dalam harmoni tanpa ada pinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di halaman bonsai. Apa kabar untuk semua kawan-kawan? Sehat ya? Amin. Untuk konten ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat bonsai sancang twin dari nol ya, dari pucuk. Dan yang ada di depan kita ini ya, ini adalah bahan sancang twin yang diprogram dari pucuk. Ini usianya 2 bulan kawan-kawan. Oke, untuk menjaga kelembapan akar ini saya tutup kembali ya, agar hasilnya maksimal. Dan ini sancang twin yang usianya sudah 5 bulan. Dan dia sudah sering ya saya videoin, sudah ada di konten sebelumnya. Jadi saya akan mencoba mempraktekkan berawal dari sepucuk sancang ini kawan-kawan. Pucuk sancang ini menjadi seperti ini juga awalnya, sebelumnya ujungnya saya program ya. Dan setelah tumbuh tunas seperti ini bercabang. Dan saya akan manfaatkan menjadi bonsai twin. Dan tidak perlu bicara panjang lebar lagi, langsung saja kita kerjakan. Sebelum kita memotongnya, kita harus sudah punya target ya. Bahan bonsai ini kita akan jadikan apa? Mame. Kalau mame cukup potong seperti ini aja, jangan terlalu jauh ya. Karena kalau kita terlalu jauh panjangnya, dia bisa menjadi small. Tapi kalau kita pengen jadi small, ya bisa dipanjangin lagi ukurannya kawan-kawan. Untuk mengurangi penguapan, kita harus mengurangi beberapa daun ya. Dan saya hanya menyisakan hanya beberapa daun aja di sini. Terlihat jelas ya, seperti ini bentuknya. Dan karena target saya mame seperti yang ada di hadapan kita ini nih, saya akan memberi jarak tidak terlalu jauh ya, hanya berapa senti nih. Karena nanti di saat pembesaran jadi tidak terlalu jauh antara akar dengan
dua cabang yang di atas ini. Ya, seperti ini. Dan setelah ini saya oleskan dengan lendir lidah buaya karena memang bagus khasiatnya ya. Satu, untuk mengobati luka, dan yang paling utama ternyata bisa merangsang akar, kawan-kawan. Dan tutup botol ini saya untuk tatakan, saya lubangi tengahnya untuk apa disebutnya ya kalau ini ya, termasuk untuk mengapit batang tunjang itu yang di bawah ini ya. Manfaatnya satu, untuk akar tidak ke bawah tumbuhnya. Dan yang kedua, sebagai penunjang batang, karena posisi dia belum ada akar. Dengan ini dia akan terganjal di saat kita tanam, jadi pohonnya akan tetap tegak walaupun kita siram dan terkena angin, kawan-kawan. Oke, selanjutnya gelas plastik, gelas bekas minuman ya. Saya lubangi di sisi kanan kiri. Fungsinya selain membuang air, yang terutama sirkulasi udara, kawan-kawan. Kemudian yang wajib kita bolongi yaitu bagian bawahnya, kawan-kawan. Semua pasti tahu ya, karena ini dia pembuangan air yang utama. Oke, waktunya kita memasukkan medianya. Ini adalah oplosan ya, skam lapuk, kokopit, dan kompos yang perbandingannya 1:1:1. Baik, kita masukkan bahan bonsai twin ini, kawan-kawan, tepat di tengah-tengah ya. Lalu kita tekan sedikit biar dia mengganjal. Dan untuk media atasnya hanya kokopit saja murni, kawan-kawan, karena gunanya hanya untuk perangsang tumbuh akar ya.
Biasakan di saat kita stek ya, media tanamnya itu pure murni seperti kokopit tanpa campuran pupuk. Bisa juga pasir malang, pasir kali bisa ya, pasir sungai biasanya kita nyebutnya, dan sekam bakar murni tanpa pupuk apapun. Karena posisi dia belum ada akar. Kalau kita pakai pupuk biasanya busuk kawan-kawan. Itu yang saya alami. Oke, setelah seperti ini saya siram. Dan setelah kita siram seperti ini, usahakan taruh di tempat yang teduh. Jangan terkena sinar matahari langsung. Seperti saya ini, di tempat saya di halaman bonsai ada ruangan indoor ya, yang sudah saya kasih sanding net. Itu biasa saya taruh bahanan bonsai yang baru ditanam. Dan hasil 5 bulannya seperti ini kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya. Itu pengalaman saya di saat saya membuat bonsai twin. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.